Di sini saya akan menjelaskan tentang negara. Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Negara yang termasuk dalam subjek hukum internasional adalah negara yang berdaulat dan negara yang merdeka. Negara yang berdaulat artinya kekuasaan tertinggi ada pada negara, dan negara yang merdeka adalah negara tersebut tidak berada pada kekuasaan negara lain. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara ada 4. Yang pertama, memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki rakyat. Yang ketiga, memiliki pemerintahan. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Memiliki wilayah merupakan syarat utama suatu negara. Dalam hukum internasional, tidak mengatur batasan wilayah suatu negara. Apabila negara tersebut bersengketa wilayah dengan negara tetangga, hal itu tidak mempengaruhi status mereka sebagai negara. Kedua adalah memiliki penduduk. Dalam hukum internasional tidak menetapkan jumlah minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara. Jadi, terdapat negara dengan penduduk yang sangat sedikit dan ada pula negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Yang ketiga adalah memiliki pemerintahan. Pemerintah dalam hukum internasional adalah pemerintah yang berdaulat dan merdeka. Pemerintah yang berdaulat yang dimaksud adalah pemerintah yang mampu menguasai organ-organ pemerintahan secara efektif dan dapat memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri. Dan pemerintahan tersebut tidak pernah diintervensi dari pihak manapun dalam menentukan kebijakan. Yang terakhir adalah kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain yang merupakan bukti dari negara yang berdaulat dan negara yang merdeka. Jadi suatu negara dikatakan merdeka dan berdaulat itu mampu melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Dan kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam pengertian yuridis berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Hak negara. 1. Hak atas kemerdekaan dan self-determination. Maksudnya ialah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk bebas dari ancaman, penindasan, pemaksaan, dan sebagainya. Dengan ini, setiap orang memiliki hak secara bebas untuk menentukan kehendaknya sendiri, khususnya dalam hal prinsip mengenai status politik dan kebebasan mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial, serta budaya. 2. Hak pelaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda dalam wilayahnya. Maksudnya ialah setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyat atau pada masyarakat internasional. Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi atau kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan ekstern. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahirlah yurisdiksi negara. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapat kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Nah, hak mendapatkan kedudukan yang sama dengan negara lain merupakan konsekuensi dari prinsip persamaan kedaulatan negara. Semua negara ini berhak diperlakukan sama di depan hukum. Namun, bukan berarti dapat diartikan bahwa setiap negara dalam mendapatkan hak dan kewajibannya ini harus sama rata dan sama rasa. Ketika suatu negara melakukan pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali. Lalu, hak dasar negara yang terakhir yaitu adalah hak untuk melaksanakan pertahanan diri sendiri atau yang disebut self-defense. Nah, sejak PBB berdiri tahun 1945,
penggunaan kekerasan terhadap negara lain ini dilarang. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Semua negara anggota dilarang untuk menggunakan kekerasan terhadap integrasi wilayah serta kemerdekaan politik negara lain. Self-defense ini dapat dilakukan ketika mendapat serangan militer dari pihak lain telah terjadi. Jika tidak ada ataupun belum adanya serangan militer, maka negara tersebut tidak mendapatkan hak untuk melakukan self-defense. Kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, kewajiban tidak melakukan intervensi terhadap masalah negara lain. Artinya, suatu negara tidak boleh ikut campur atau turun tangan terhadap urusan dalam negara lain. Yang kedua, kewajiban memperhatikan semua orang di wilayahnya berdasarkan HAM. Jadi, negara harus memperlakukan semua orang di wilayahnya tanpa terkecuali dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Karena sebagaimana kita tahu, hak asasi manusia tidak dapat diganggu atau dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Sehingga negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Yang ketiga, kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai. Sehingga jika suatu saat terjadi perselisihan, maka negara sebagai subjek hukum internasional harus menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai. Yang keempat, kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata. Yang kelima, kewajiban mengadakan hubungan internasional dengan negara lain. Jadi, negara sebagai subjek hukum internasional, hukumnya wajib untuk melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain. Seperti halnya manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain, begitupun negara yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa negara lainnya.